Video ini akan membahas berbagai metode pengolahan air limbah mempergunakan akar tanaman. Tanaman air atau hidrofit adalah tumbuhan yang hidup dan telah beradaptasi di lingkungan perairan. Media air tempat tumbuhnya bisa berupa air asin maupun air tawar. Tanaman air tumbuh di area sekitar perairan atau di dalam air. Dapat tumbuh mengapung secara keseluruhan, terendam sebagian, atau hanya sedikit bagian tanaman yang muncul di atas permukaan air. Tumbuhan air yang tumbuh di danau dan sungai dapat berfungsi untuk melindungi ikan dan binatang-binatang air lainnya. Tanaman air dapat berfungsi sebagai tempat hidup hewan invertebrata, menghasilkan oksigen, serta menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis ikan dan binatang air lainnya. Bagian-bagian dari tumbuhan air mulai dari daun, batang, akar, bunga, dan biji. Fungsi akar yang utama ialah mengikat tumbuhan serta menyerap dan mengangkut air maupun makanan. Secara garis besar, fungsi akar tumbuhan yaitu untuk menyerap air dari dalam tanah. Selain itu, bagian ini bisa membuat tumbuhan berdiri kokoh. Memanfaatkan tanaman untuk mengolah air limbah sudah lama dilakukan dan hasilnya cukup efektif, dan yang penting adalah ramah lingkungan. Akar tanaman merupakan bagian penting dan menarik dalam fungsinya mengolah air limbah, baik air limbah domestik, air limbah pertanian, ataupun air limbah industri. Salah satu metode rekayasa mengolah air limbah adalah dengan melewatkan air limbah di area lahan basah yang dibuat secara artifisial. Pada awalnya, metode pengolahan air limbah dengan akar tanaman dipakai sebagai metode pengolahan air limbah sekunder ataupun tersier. Berarti sesudah air limbah mengalami pengolahan utama atau pengolahan primer. Polutan dihilangkan dengan berbagai proses yang meliputi proses fisik, proses biokimia seperti sedimentasi dan nitrifikasi, serta melalui penyerapan oleh akar tanaman. Berbagai metode pemanfaatan akar tanaman untuk mengolah air limbah. Wastewater treatment stations by constructed wetlands. Suatu metode pengolahan air limbah mempergunakan tanaman yang dibangun pada lahan basah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengolahan air limbah akar tanaman pada lahan basah buatan terhadap konsentrasi nitrogen, fosfor, kalsium, dan magnesium dari air limbah efluen tangki septik. Kualitas air diperiksa sebelum dan sesudah melalui pengolahan dengan tanaman lahan basah. Seperti diketahui, unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, bila dibuang secara tidak benar dan berlebihan, dapat menyebabkan eutrofikasi di badan air. Sistem pengolahan air limbah akar tanaman pada lahan basah buatan berupa lahan yang terdiri dari dua lapis, yang berupa lapis kerikil bagian atas dan lapisan pasir di bawahnya. Dari atas, salah satu ujung sistem pengolahan air limbah, air masuk yang kemudian meresap ke lapisan kerikil dan berlanjut ke lapisan pasir. Pada lapisan pasir dipasang pipa berlubang yang akan mengalirkan air limbah yang masuk untuk kemudian keluar.
Pada lapisan kerikil ditumbuhkan tanaman yang akarnya mampu menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam air limbah. Proses utama yang terlihat dalam pengolahan unsur hara N dan P adalah adanya serapan lewat akar tanaman. Hasil menunjukkan kinerja yang baik dalam menghilangkan unsur hara N dan unsur hara P di kedua sistem. Masing-masing 75% dan 37% untuk air limbah yang berasal dari rumah tangga dan 40% serta 69% untuk air limbah yang berasal dari sekolah. Vetiver fountains for wastewater treatment and storage ponds. Suatu metode pengolahan air limbah di dalam kolam penampungan mempergunakan rumput vetiver. Penelitian rumput vetiver telah dilakukan di beberapa negara. Hasilnya menunjukkan bahwa rumput vetiver ini memiliki tingkat serapan hara yang sangat tinggi, baik pada kondisi lahan kering maupun lahan basah. Rumput ini awalnya sebagai spesies lahan basah. Rumput vetiver juga tumbuh subur di bawah kondisi hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang hanya memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Pada sistem ini, akarnya yang halus dan luas sangat aktif dalam menyerap nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor. Vetcon Consult BNG telah mengembangkan sistem tanaman terapung untuk memurnikan air yang tercemar atau terkontaminasi sejak tahun 1995 di beberapa negara di Australia, Asia, dan Afrika. Di Australia, sistem vetiver fountains telah berhasil digunakan untuk mengolah limbah cair dan air limbah industri. Di Cina, digunakan untuk mengolah air yang tercemar nitrogen dan fosfor di danau dan di sungai, serta sangat efektif untuk mengolah air limbah peternakan babi. Instalasi pengolahan air limbah lahan basah buatan yang disebut Sanita. Pengolahan air limbah lahan buatan wetland yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan aliran horizontal di bawah permukaan tanah berupa saluran yang berisi batu, kerikil, pasir, dan tanah. Konstruksi bangunan instalasi ditanami dengan vegetasi air. Instalasi pengolahan air limbah ini mengolah air limbah domestik yang mengalir horizontal melalui media yang dapat mendegradasi zat organik dan polutan yang ada dalam air. Jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan meliputi papirus, melati air, lavender, Phlox, Alicia, Cyperus, kana air, dan pisang-pisangan. Model pengolahan air limbah lahan basah buatan ini dipergunakan untuk pengolahan air bekas cucian, kamar mandi, dapur, yang biasa disebut sebagai grey water, serta air efluen tangki septik yang masih banyak mengandung BOD dan kuman patogen. Berdasarkan tes kemampuan untuk mengolah air limbah dari 50 kepala keluarga, memerlukan lahan seluas 18-20 meter persegi, yang dapat mengurangi BOD sebesar 50-60%, mengurangi bakteri fekal coli 60,1-90,9%, dan dapat mengurangi nitrogen sebagai nitrat 51%. Kemudian dapat mengurangi fosfat sebesar 22,5-50%. Organika Wastewater Technology.
Organika Teknologi, organisasi yang mengembangkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang hasil air olahannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian, irigasi, pertamanan, atau untuk keperluan kebersihan perkotaan dan hutan kota. Keunikan pengolahan air limbah atau IPAL organika adalah memproses air dengan memanfaatkan organisme hidup, khususnya akar tanaman untuk proses yang disebut fixed bed biofilm activated sludge. Di samping mikroorganisme yang mengurai organik dan polutan lain. Mikroorganisme dan akar tanaman mampu mengatur kehidupan mereka sendiri yang sangat maksimal dalam mendegradasi kontaminan secara biologis. Kolaborasi dan kerjasama kehidupan ini mampu meningkatkan efisiensi instalasi pengolahan air limbah secara alami dalam memurnikan air dengan memanfaatkan proses metabolisme, kemampuan organisme hidup untuk mencerna polutan yang ada. Keragaman mikroorganisme dalam mengatur diri sendiri sangat kuat dan menghasilkan sistem yang stabil. Reaktor dan tangki aerasi IPAL organika mengembangkan dan memodifikasi tangki aerasi activated sludge konvensional. Organik dan polutan yang ada dalam air limbah diurai oleh mikroorganisme di dalam tangki ini. Dalam tangki ini ada aerasi yang mempergunakan bubble aeration yang dimaksudkan untuk menyediakan udara, khususnya oksigen, untuk kehidupan mikroorganisme dalam mengurai organik dan polutan lainnya. IPAL organika menambahkan supporting media digambarkan dengan kotak-kotak kecil warna putih seperti sarang tawon yang biasa dipakai di Indonesia, yang berfungsi untuk menempelnya mikroorganisme sambil mengurai organik dan polutan yang lain. Di samping itu, ide yang brilian, IPAL organika menambahkan tanaman air ditaruh di atas permukaan air tangki aerasi. Zona akarnya diharapkan menjulai sampai sedalam 1,5 meter. Dilaporkan akar tanaman ini menjadi tempat menempelnya mikroorganisme pengurai organik dan polutan dalam air yang sangat disenangi, karena mereka menempel pada sel-sel yang hidup. Salah satu kriteria instalasi pengolahan air limbah untuk memperoleh efektivitas tinggi dalam mengurangi organik BOD adalah banyaknya mikroorganisme yang hidup di dalam tangki aerasi yang dinyatakan sebagai MLSS atau MLVSS. Jumlah mikroorganisme dalam sistem activated sludge konvensional dijaga sebanyak 3-5 kg mikroorganisme per meter kubik air, yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 800 spesies mikroorganisme. Sedangkan dalam IPAL organika tidak kurang dari 3.000 spesies biomas yang dapat hidup di lingkungan sistem ini dengan jumlah MLSS sebanyak 12-16 kg mikroorganisme per meter kubik air dalam tangki aerasi. Desain aliran air dalam tangki aerasi dirancang dengan model plug flow, bukannya complete mixing yang biasa dilakukan dalam sistem activated sludge konvensional. Air dengan aliran plug flow terjadi seperti pada aliran di suatu selokan atau aliran kaskade yang memungkinkan kualitas air dari satu segmen berbeda dengan kualitas air dari segmen berikutnya. Dengan perlakuan aliran plug flow ini, proses biologis berlangsung secara kaskade
bertingkat dari satu reaktor ke reaktor berikutnya. Saat air mengalir dari suatu zona reaktor ke zona reaktor berikutnya, kehidupan ekologi berubah. Masing-masing chamber tumbuh mikroorganisme sesuai dengan kemampuan beradaptasi, sehingga masing-masing chamber tumbuh mikroorganisme yang mampu beradaptasi dengan kondisi di setiap tahapan. Konfigurasi ini memungkinkan efek rantai makanan berkembang. Organisme tingkat lebih tinggi menjadi predator bagi organisme yang lebih sederhana. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi dalam mengurangi polutan, yang konsekuensinya sedikit energi diperlukan dan menghasilkan sedikit lumpur. Desain penggabungan aerasi dengan media semacam sarang tawon dan akar tanaman ini mampu mengefektifkan kerja mikroorganisme secara berjenjang, sehingga dilaporkan mampu mengurangi keperluan lahan sebesar 60%, mengurangi konsumsi energi 30%, menghasilkan lumpur berkurang sebesar 35%. Dan yang penting, tanaman di atas tangki aerasi bisa menjadi taman botani yang indah. Taman ini bisa menjadi tempat rekreasi ataupun mempercantik kota, di samping menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Terima kasih.